rasa, pikiran dan jiwa, kami membawa cahaya dalam berbeda. Kami bersatu dalam tujuan kami terjalan, mengubah sadar buat bangsa untuk Indonesia lebih berdaya. Bersama tumbuh, bersama bermakna. NLIC hangat dengan dan cinta. NLP Indonesia Community untuk manusia, untuk negeri. Oke, terima kasih. Mantap. Lanjut, Kariska. Terima kasih Coach Azwan, Coach Tom. Oke, gimana Bapak Ibu? Rekan-rekan semua, terasa nggak nih energinya ya di sore hari ini? Yaitu adalah himne NLIC yang memang satu kebanggaan buat kita, yang senantiasa memberikan energi ya, yang pastinya ini juga semoga bisa menular ke rekan-rekan Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini. Oke, dahsyat, terima kasih Kak. Teman-teman yang lain gimana perasaannya? Saya lihat ikut teman-teman semuanya ikut menyanyikan ya. Gerakannya jangan-jangan sudah hafal semua nih sebenarnya nih Coach Azwan, Coach Tom ya. Teman-teman yang lain. Sudah hafal, sudah langsung hafal. Baik. Ya, tadi sesuai informasi saya di awal, saya mungkin akan menjelaskan sedikit seperti apa sih NLIC itu gitu ya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah gabung nih di WhatsApp group gitu ya, sudah bergabung, sudah mempunyai niat yang sangat positif untuk berdaya, bertumbuh bersama dengan NLP ya. Jadi kita sebutnya di sini memang NLPers gitu, yang mana NLP ini sangat dahsyat dampaknya nih Bapak Ibu ya. Bisa kita gunakan di segala bidang ya, mulai dari di pekerjaan kita, di kehidupan berumah tangga gitu ya, dengan parenting gitu, semuanya bisa dilakukan. Bahkan untuk NLP for selling dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau boleh saya tahu nih di sini untuk background pekerjaannya, atau Bapak Ibu sudah ada yang pernah menggunakan NLP sebelumnya, atau bahkan sebenarnya di sini juga praktisi-praktisi NLP nih. Coba boleh sharing komen-komennya. Bapak Ibu dari bidang apa saja yang saat ini hadir, apakah dari pendidik atau bahkan memang dari praktisi mental health atau praktisi NLP juga. Boleh silakan untuk di kolom chat atau Bapak Ibu yang, wah ada guru PNS ya. Baik, ada Kak Diniat ya. Coach Irsat PNS pastinya ya. Beliau juga trainer NLP juga, ada kepala sekolah ya, kemudian juga ketua bonek juga. Oh ya, boleh Coach Irsat ya, ketua bonek ya. Baik. Oke, ada dosen, belum pernah ikut. Baik, agent properti, guru. Oke, praktisi mental health luar biasa. Saya di airlines Kak. Wah, bisa mengundang teman-teman dari berbagai macam background, ini hal yang luar biasa ya, kita berkumpul bersama saat ini. Oke, ada mahasiswa juga. Terima kasih untuk partisipasinya ya, teman-teman. Baik, saya izin untuk share screen ya, teman-teman, mengenalkan NLIC itu seperti apa. Oke. Ini dia Bapak Ibu. NLIC itu singkatan dari apa sih gitu ya? NLIC adalah NLP Indonesia Community. Nah, ini jadi adalah komunitas yang saat ini kita bentuk atas dasar ya keresahan sih sebenarnya ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah ruang yang kita bisa
jadikan bersama sebagai tempat belajar, bagaimana kita juga supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Seperti Bapak Ibu kita ketahui ya, isu kesehatan mental saat ini dampaknya makin besar ya Bapak Ibu ya. Sehingga kami juga salah satu di mana misi kami di sana adalah untuk membantu masyarakat luas terkait kesehatan mental ya. Jadi ini Berapa juta, Kak Rizka? 26 juta ya Coach ya kalau belum Dua nambah ya. puluh delapan juta. Wah, udah naik nih dari beberapa minggu udah naik ya. 28 juta. Jadi teman-teman semua kita tergerak gitu ya Coach ya, tergelitik gitu. Nah, semoga kita bisa terus memberikan manfaat ya, terutama juga selain untuk masyarakat luas, tapi juga untuk diri kita yang supaya kita juga bisa terus bertumbuh juga ya teman-teman ya. Oke, jadi tentang apa NLIC ini? Ini adalah Neuro Linguistic Programming Indonesian Community, sebuah komunitas ya, organisasi praktisi NLP di Indonesia yang menjadi wadah untuk menaungi para NLPers Indonesia yang berkarir dan berkarirnya melalui kompetensi NLP. Selain itu, komunitas ini juga mendukung siapapun untuk mengenali dan mempelajari seputar kemampuan dan kompetensi NLP. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau seandainya saya belum pernah belajar NLP seperti apa? Nggak masalah, karena kita memang di sini berkumpul Bapak Ibu, ya. Bagaimana nanti ada pengenalan tentang NLP gitu ya, bukan hanya untuk praktik ya. Awalnya memang kita bagaimana supaya komunitas ini bisa bermanfaat. Jadi bukan hanya sebagai NLPers yang memang menggunakan NLP ini sebagai metode ya, baik sebagai trainer, coaching gitu ya, dan lain sebagainya, praktisi mental health lainnya, tapi juga untuk Bapak Ibu meskipun memang belum pernah mengenal NLP sebelumnya. Gitu. Jadi ini merupakan komunitas organisasi di Indonesia yang berusaha untuk membuat semuanya juga semakin berdaya. Mungkin next. Visi kami sebagai NLIC, Bapak Ibu, adalah menjadi komunitas NLP terbesar di Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045, yang memberdayakan individu dan organisasi untuk mencapai transformasi diri, kesehatan mental, dan kepemimpinan yang berintegritas. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kita juga bagaimana kita bisa memaksimalkan optimalisasi di diri kita ya, melalui juga transformasi diri gitu ya, pastinya kesehatan mental, kepemimpinan yang berintegritas ya. Jadi bagaimana kita juga sebagai diri pribadi yang terus bertumbuh dan juga pastinya bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, next. Kita ada memiliki beberapa misi, Bapak dan Ibu ya. Jadi pertama adalah menyediakan ruang belajar dan berbagi ya kepada NLPers melalui program edukasi yang terstruktur. Kemudian juga yang kedua, membangun ekosistem dukungan mental health berbasis NLP dan juga hipnoterapi. Yang ketiga, mengembangkan kapasitas anggota sebagai coach, trainer, leader yang berdampak, bahkan juga dari background lainnya. Kemudian yang keempat adalah mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk memperluas penerapan NLP di berbagai sektor. Seperti kita ketahui ya, NLP bukan hanya di mental health, tapi juga di bidang lain sangat bermanfaat ya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah menghadirkan berbagai program belajar luring, baik juga daring melalui webinar, training, workshop, dan kegiatan komunitas yang relevan dengan kebutuhan kompetensi NLP. Jadi Bapak Ibu, yang sudah bergabung di komunitas belajar kita ya yang webinar NLIC, diharapkan untuk terus ya, karena kita juga akan ada program yang secara berbarengan, webinar-webinar yang Bapak Ibu bisa ikuti, seperti itu. Oke, baik. Next. Kita juga mempunyai core value Bapak Ibu. Jadi NLIC yang pertama, and nurturing growth, ini adalah bagaimana komunitas ini mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional untuk setiap anggotanya. Kemudian yang L adalah leadership with integrity, mendorong dan melahirkan kepemimpinan yang etik, otentik, dan juga berintegritas. Yang I adalah innovation in practice, yaitu selalu mencari cara baru dan kreatif dalam menerapkan NLP dan mental health. Yang terakhir yang
C, community empowerment adalah berfokus pada pemberdayaan anggota yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Oke, next. Oke. Bapak Ibu, mengapa kami sih gitu ya, mungkin yang bisa menjadi pilihan Bapak Ibu sebagai salah satu komunitas gitu. Komunitas ini terbentuk Bapak Ibu berdasarkan asas kebersamaan untuk tumbuh secara profesional sebagai praktisi NLP di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bersama kami, Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana manfaat sebagai praktisi NLP Indonesia yang profesional, terlatih, kompeten, dan dapat go public melalui sertifikasi pelatihan yang dilisensi oleh lembaga pelatihan sertifikasi NLP terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Ya, Bapak Ibu kita juga mempunyai bisa untuk yang memang Bapak Ibu belum tersertified practitioner ataupun yang sudah memiliki certified practitioner gitu ya. Ada yang telah bergabung juga untuk certified master dan trainer, dan pastinya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang tertarik dengan keilmuan NLP. Okay, next. Seperti apa Bapak Ibu untuk bergabung di komunitas sebagai keanggotaan di NLIC? Ya, silakan nih Bapak Ibu, kita bisa bertumbuh bersama, membangun kepemimpinan berintegritas, kemudian juga berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Komunitas kami ada profesional, ethical, dan impactful. Silakan Bapak Ibu dapat mengunjungi website resmi kami. Daftar keanggotaan bisa langsung di sana, bisa klik ya di www.praktisinlp.org. Ya, ini website resmi kami. Kemudian juga bisa di-follow nih Bapak Ibu ya, supaya kita bisa terus terhubung ya dengan informasi dari NLIC atau praktisi NLP Indonesia. Dan ini adalah nomor WhatsApp kami. Seperti itu. Next. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Oke, ngobrol-ngobrol sedikit dong, Kariska. Boleh, silakan Coach. Memangnya apa sih benefitnya kalau saya menjadi anggota komunitas? Oke. Coach di sini adalah teman-teman, apa sih sebenarnya kalau yang bisa kita dapatkan kalau kita masuk jadi anggota komunitas ya. Oke, izin ya saya juga bisa sambil biar teman-teman langsung tahu nih ada hmm. Oke, pastinya benefitnya melimpah ruah ya, Kariska. Pastinya dong Coach, ini banyak nih Coach. Ini saya lagi mau tunjukin ke teman-teman biar Hah? teman-teman juga tahu kita punya website resmi nih Coach. Jadi Oke, kita ada di praktisi.nlp.org. Di sana teman-teman bisa tahu nih begitu banyak nih benefit yang bisa didapatkan. Pastinya komunitas nih Coach yang memang saling mensupport gitu ya. Ada ruang belajar dan berbagi pengalaman tentang NLP gitu ya, bisa menghubungkan para praktisi dengan jaringan nasional maupun internasional, pastinya memberikan kesempatan pengembangan diri melalui webinar, workshop, dan kegiatan komunitas, juga pastinya mendorong penerapan NLP dan berbagai bidang pendidikan, bisnis, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Kebetulan ini saya agak terlambat nih untuk buka website resminya. Ini seperti itu, Coach. Jadi memang banyak sekali nih privilege-privilege yang bisa didapatkan dari bergabung di komunitas NLP. Seperti itu, Coach Azwan. ya ini seperti yang saya share juga di screen ya. Ya, oke. Jadi kita bisa melihat di sini anggota komunitas itu ada nomor anggotanya, ini Ya. nama-namanya gitu ya. Terus level sertifikasi NLP-nya ada di level apa, kotanya dari mana. Yang pastinya nih teman-teman, ketika teman-teman menjadi anggota komunitas NLIC, teman-teman terdaftar resmi sebagai anggota komunitas, teman-teman jadi pemilik komunitasnya juga. Nah, jadi komunitas ini milik kita bersama.
Contohnya apa? Contohnya, misalnya teman-teman yang fokus berkarir di mental health atau di edukasi ya, tentang pemrograman pikiran atau tentang NLP itu sendiri, teman-teman pengen bikin webinar nih, tapi belum punya badan hukum, belum punya perusahaan. Kan harusnya disertifikasi tuh pesertanya. Nah, enaknya ketika teman-teman menjadi anggota komunitas, sertifikatnya itu udah kita yang ngurusin, gitu ya. Jadi sertifikat digitalnya atau sertifikat cetaknya itu udah kita yang ngurusin. Teman-teman tinggal kasih nama pesertanya siapa, terus seperti apa rincian datanya. Terus bisa nggak saya kalau komunitas itu kan biasanya ada chapter-chapternya. Chapter Jakarta Selatan, NLIC chapter Palembang, NLIC chapter Lampung. Boleh nggak kayak gitu? Saya bikin basis juga di sana. Silahkan. Nah, karena sekali jadi anggota, ini milik kita bersama, gitu ya teman-teman ya. Terus benefitnya juga teman-teman akan dapat webinar-webinar eksklusif terus ya. Akan ada sering webinar-webinar eksklusif untuk membantu kita memperkaya dan memperdalam keilmuan NLP itu sendiri. Nah, terus selanjutnya yang paling seru adalah apa, Kariska? Kita akan adakan kegiatan-kegiatan offline juga. Ya, Nah, betul sekali, gitu Coach. ya. Misalnya entah leadership camp, kita Hmm. nyewa villa misalnya. Nah, gitu ya. Nanti ada agendanya bukan sekedar nginep. Ada agendanya belajar leadership, belajar grounding, belajar healing dari alam, itu seperti apa gitu ya. Bakalan seru. Yaitu salah satu dari segelintir program komunitas. Dan tentunya juga teman-teman yang tergabung sebagai anggota itu juga bisa mempromosikan keilmuan NLP-nya untuk dibawa ke kampus, dibawa ke sekolah, dibawa ke instansi pemerintah, dibawa ke sekolah-sekolahan, dibawa ke corporate. Itu nanti ada tim khusus dari kita yang akan kita bantu untuk bikinin proposalnya. Nah, jadi teman-teman tinggal datang langsung aja ke instansi terkait untuk menawarkan program-program yang nantinya akan bekerja sama dengan teman-teman sebagai trainernya atau sebagai fasilitatornya. Nah, jadi bakalan mewah banget ya benefit yang disediakan oleh NLIC ya atau Neuro Linguistic Indonesia Community. Nah, seru ya Kariska ya. Nggak Ya, luar kebayang biasa nih, bakalan Coach. bakalan mantep ini situasinya nanti agenda-agendanya apalagi offline nih ya. Ya, Bakalan betul. keren ya. Oke, Pokoknya Luar harus biasa. daftar ini mah harus daftar NIC pokoknya mah Wah, harus daftar pastinya ini. nih. Pastinya nih, Coach Kenzi. daftarnya Ya. gimana sih Kariska? Hmm. Ada Hmm. biayanya nggak sih kalau daftar? Ada dong, Coach. Nah, ini adalah biaya yang sebenarnya dari kita untuk kita gitu, karena begitu banyak benefit yang akan didapatkan ya, Coach ya. Jadi teman-teman bisa langsung bisa menghubungi dari kami, tim pengurus ya, bisa ke saya, Coach Azwan dan juga teman-teman pengurus di sini. Sebenarnya nanti kita juga perkenalkan ya, Coach, teman-teman pengurus itu siapa aja. Dan teman-teman juga bisa mengakses untuk tadi ya di website resmi kita. Di sana tinggal klik untuk daftar seperti itu. Semudah itu teman-teman ya. Ya, pokoknya biayanya satu kali per tahun ya, teman-teman. Biaya iuran komunitasnya itu dibayarkan satu kali per tahunnya. Mhm. Dan jumlahnya itu pokoknya kalau teman-teman nonton bioskop ya, XX1 beli minum ya udah segitu ya. Jadi sangat murah meriah, tapi benefitnya luar biasa gitu ya. Terus dana komunitasnya buat apa? Untuk mensupport kegiatan kita bersama gitu. Ya, mensupport kegiatan kita bersama, apakah kegiatan online atau kegiatan offline gitu ya. Atau misalnya teman-teman ada yang pengen bikin pelatihan NLP harus pakai hotel. Nah, nanti kita bisa subsidi tuh dari dana itu. Nah, gitu. Yang jelas keuntungannya buat kita bersama anggota komunitas gitu ya. Oke, silakan lanjut Ya, ke Rizka terima berhubung kasih. udah. Heeh. Sebentar lagi sepertinya Narsum akan hadir ya. Iya nih, ya luar Baik biasa. ya. Kita datangkan jauh-jauh nih Kak Rizka, narsum kita ini ya. Dan Ya, narsum betul. kita ini teman-teman, Mhm, narsum kita ini sudah mhm. berkecimpung, wah banyak sekali ya Kak Rizka Iya, pengalamannya. iya, iya. Betul, Mulai betul. dari pengalaman coaching di pemerintah ya, Iya. mulai dari pengalaman coaching di instansi swasta maupun nasional lah. Hmm. Dan klien-klien coachingnya itu mulai dari entry level sampai executive level. Iya. Bahkan pernah juga memberikan jasa pelayanan coaching untuk corporate, nah, secara keseluruhan. Nah, Wah, yang jelas narasumber kita ini certified-nya dari mana, Kak Rizka?
ICF certified. ICF. Nah, bagi teman-teman yang mengenal dunia coaching ya, kalau ada praktisi coaching, praktisi coach, sertifikasinya dari ICF itu nggak gampang karena harus melewati 100 jam coaching. Nah, gitu ya. Betul. Bayangin loh 100 jam coaching. Terus lisensinya dari internasional ya, dari luar negeri ya, bukan dari Indonesia, bukan dari Asia, tapi dari dunia barat lisensinya. Dan otomatis seorang coach ini perannya sangat luar biasa ya Kariska. Betul. Oke. Seperti apa sih Kariska? Mungkin Kariska pernah tahu gitu, mau sharing ke teman-teman, sepenting apa sih peran coach ini bagi, khususnya bagi Indonesia ya, menyambut Indonesia Emas 2045. Ya seperti kita tahu ya Coach ya, begitu banyak tekanan dan tantangan nih makin lama ya saat ini yang kita hadapi. Jadi Coach itu kalau kita bisa bedakan dengan konsultan, misalnya kalau misalnya dalam memancing, konsultan tuh biasanya dia yang akan bantu mancing ikannya gitu ya. Kalau untuk misalnya kita butuh bantuan konsultan untuk mancing ikan, tapi kalau coaching ini dia akan mengajarkan how to-nya memancing sehingga kita bisa dapetin ikan yang banyak gitu. Jadi lebih ke empowerment untuk diri kita. Jadi bagaimana sebegitu bermanfaatnya ya Coach Azwan ya, seorang coach ini dalam keseharian kita bahkan bukan hanya di dalam pekerjaan seperti itu. Simpelnya ya Coach Azwan ya. Tapi yang lebih seru dan lebih keren juga nih Kariska, Oh ya. main speakers kita ini dia adalah seorang, di samping sebagai profesional coach, dia berperan juga sebagai eksekutif director atau direktur. Nah, direktur eksekutif dari sebuah lembaga pelatihan juga teman-teman. Namanya Star Learning Lab. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ada yang dari corporate pengen ajak kolaborasi narasumber kita, teman-teman nanti bisa kontak Kariska ya, atau bisa kontak saya. Misalnya saya pengen nih mengundang narasumber untuk bikin pelatihan atau memberikan jasa coaching di instansi saya atau di korporasi saya. Nah, itu bisa ya. Silakan kontak Kariska atau kontak saya melalui Instagram boleh, WhatsApp pun boleh. Nanti kita berikan nomor WhatsApp kita untuk berkolaborasi dengan main speakers kita yang sangat luar biasa, cetar membahana ya. Experience-nya melanglang buana dalam dunia coaching, pokoknya nggak perlu diragukan lagi deh. Dan di samping menjadi direktur dari lembaga pelatihan dengan nama Star Learning Lab, nah narsum kita ini juga adalah seorang dosen ternyata. Betul. Ya, dosen dari fakultas, penulis juga. Yang menarik adalah dosen dari Fakultas Komunikasi Universitas Mercu Buana. Nah, ini relate banget nih dengan keilmuan NLP ya, Kariska ya. Iya, pastinya Coach. Karena NLP itu udah pasti ngomongin soal komunikasi kan, linguistik ya. Betul. Nah, terus apa lagi yang paling seru dari narsum kita, Kariska? Iya. Jadi beliau ini juga penulis buku ya, tadi mungkin saya sebutkan juga ya Coach ya. Jadi ada chapter book dan coaching for lecture gitu ya. Memang pengalamannya lebih dari 20 tahun tadi sudah disampaikan fasilitator. Wah, keren banget ya, 20 tahun loh. Spesialis culture dan manajemen kinerja gitu ya. Nah, luar biasa nih coaches kita yang satu ini. Jadi, iya ya, 20 tahun ya. itu waktunya lama sekali tuh Kariska. Bahkan saya belum mengenal apa itu istilah coaching aja, beliau sudah berkecimpung di sana gitu ya Coach. Iya ya, mantap ya. 20 tahun yang lalu mungkin kita lagi di mana ya Kariska ya? Iya nih, aduh. Ya tapi narsum kita udah kesana kesini memberikan jasa coaching ya. Ini luar biasa teman-teman ya. Lalu apalagi yang seru Kariska? Selain penulis buku, direktur dari lembaga pelatihan, dosen Fakultas Komunikasi Universitas Mercu Buana, apalagi kira-kira? Iya. Yang pastinya gini Coach, beliau itu kan professional certified leadership coaching gitu ya, terus kemudian juga certified design thinking gitu, yang kemudian pastinya trainer dari Neo NLP dan juga hipnoterapi. Wah, keren banget ya. Iya Coach. Ternyata seorang NLP trainer juga nih. Betul. Nah, mantap ya. Yang pasti, teman-teman. ya. Nah, yang pasti yang seru juga nih. Biasanya zaman sekarang kan zamannya orang membangun usaha. Iya. Dan ternyata ada satu rahasia nih teman-teman, ya Kariska ya. Rahasianya itu adalah narsum kita juga seorang baker cooking. Nah dia suka bikin kue, nah gitu ya, cookies. Tapi cookiesnya ini unik, ya cookiesnya unik. Cookiesnya itu dia
gluten Gluten free. free. Nah, Betul gitu ya. sekali, Coach. Jadi bebas gula gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir akan diabetes ya. Karena saya yakin kita semua udah manis, jadi udah nggak butuh gula lagi ya. Jadi kalau nanti pengen teman-teman order nih, biasa siapa tahu apa produknya Narsum kita ini bisa mampir mejeng di atas meja makan atau meja ruang tamunya teman-teman. Wah, bakalan luar biasa lagi tuh ya. Oke, nanti untuk ordernya bisa tanya-tanya ke Kariska atau tanya-tanya ke saya juga bisa. Nah, supaya nggak berlama-lama lagi nih Kariska, Ya. pesertanya juga kebetulan udah 91 orang nih, luar Wah, biasa ya. luar biasa. Pengen ngelihat narsum kita, boleh kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman buat narsum kita, biar lebih makin cetar membahana lagi ya teman-teman, experience-nya makin semangat lagi. Ya. Kita berikan sebuah Applause. musik ya, aplaus dan sebuah musik untuk memanggil audiens kita bersama. Oke, untuk lagunya silahkan, dan silahkan Kariska di kondak. Baiklah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang berbahagia pastinya di sore hari ini, mari kita sambut Coach yang luar biasa, Coach Lestari Suryowati. Oke, boleh kasih aplaus teman-teman. Boleh kasih aplaus. Kasih semangat yang luar biasa. Semangat. Mari kita sambut, kita panggil Bu Lestari, silakan. Bu Lestari. Coach Lestari, dipersilakan. Halo, selamat sore semuanya. Sore, Audiensnya sudah Coach. Sore. kelihatan ya? Sudah Sore, kelihatan wajah saya? Ada. Sudah kedengaran suara saya? Aman Bu, aman. Aman. Cuma Wajah saya sudah mungkin kelihatan? lebih Agak enak kecil lagi, ya? agak kenceng lagi ya. Iya. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, NLPers. Ya, apa nih kita panggil nih? NLPers atau teman-teman NLP? NLPers. 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 Oke, jadi termasuk saya juga NLPers sebenarnya. Iya dong ya. Iya, jadi tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aswan dan Kak Rizka yang sudah memberikan kesempatan untuk saya ngobrol-ngobrol di sore hari ini, yang mungkin sudah mulai kering ya tenggorokannya ya, tapi yang pasti sudah beberapa menit lagi kita akan buka puasa. Sembari menunggu buka puasa, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol ringan mengenai topik yang sore hari ini kita akan angkat, yaitu tentang apa nih Kak Rizka? Mental health ya. Mental health pastinya, Coach. Nah, untuk memulai sesi ini, ya tadi saya sudah melihat sih ada beberapa profesi dari teman-teman yang hadir di sini ya, NLPers semuanya ya, ada guru, ada PNS gitu ya. Kalau ada yang dosen kebetulan sama dengan saya. Mudah-mudahan ada juga yang suara saya kecil kah? Jelas, Coach? Teman-teman yang lain, apakah sudah terdengar jelas suara Coach Tari? Suaranya agak kecil sama Agak kecil ya? berdengung. Oh, izin Coach. Sepertinya agak berdengung ini di teman-teman. Ya. Oh ya? Ya. Bentar. Ya, Tes. aman? Berdengung ya? Bagaimana teman-teman? Berdengung Bu. Oh, agak jauh terdengar sepertinya nih, Coach. Coach Tari ada di chat. Gimana teman-teman? Apakah suaranya jauh? mendem? Oh, mendem gitu, Coach Tari. Mendem. Berdengung Sebentar, gitu. sebentar. Agak jauh terdengar. Tes. Masih Masih ya? Masih, Oh, ya? Coach Tari sepertinya. masih seperti yang Masih. tadi. Iya, Mendem. masih agak mendem, Coach. Oh ya? Iya. Kalau Nah, ini itu bagus. Ini Sekarang sudah aman pasti, banget. Coach. Cakep nih. Aman. berarti Nah. settingannya karena saya pakai webcam jadi harus berubah setting. Oh, Harus Tapi- ngomong oh iya dulu Bu. Mungkin Tapi- wajah saya juga dimunculin kali ya supaya kelihatan Iya. bagus lagi. Tapi pastinya. emang itu bagian dari bercandaan kita ya Bu ya, sengaja, bukan kendala teknis ya. Aswan, Biar ada Biar seru biar ada ya. deg-degan nih. Biar jadi Kak seru. Aswan ini sebenarnya sudah kenal lama dengan Ibu ya. Jadi bisa jadi Kak Aswan tuh kayak anak saya sebenarnya.
Aduh. Anak angkat. Oke, jadi kita akan bicara mengenai mental health ya. Jadi mungkin topik mental health ini tidak asing lagi di era sekarang karena sudah mulai diangkat oleh kaum Gen Z terutama ya. Ketika saya muda dulu, saya nggak terlalu paham apa itu mental health atau kesehatan mental. Yang saya tahu ya saya sedih, saya stres, ya udah gitu loh. Tapi saya nggak tahu itu ternyata bagian daripada sebuah kesehatan mental yang tentunya penting untuk kita perhatikan dan kita deteksi di awal gitu ya. Nah, saya izin share screen ya untuk kita mulai. Sebentar. Oke. Tadinya saya mau minta Mbak Rizka aja yang share screen, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kelihatan kan gambarnya? Lagi proses, Coach. Belum kelihatan? Aman, aman udah Bu. Tinggal di share screen. Gede. Bisa, Coach. Gede Aman. ya. Oke. Sudah, Bunda. Coach, izin. Yes, Tampilannya sepertinya slides. Udah oke. Sekarang sudah oke. aman ya. Ya, terima kasih, Coach. Jadi kita akan bicara mengenai ini, ya, from survive to thrive. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah dengar istilah ini, ya, bertahan menuju sebuah perubahan. Ya, jadi thrive itu sebenarnya lebih daripada sebuah perkembangan biasa. Ya, jadi thrive itu lebih naiklah levelnya daripada developing atau transformation istilahnya gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah kita akan bicara mengenai mental health untuk growth mindset di era penuh tantangan sekarang. Ya, saya nggak usah cerita mengenai seperti apa hari ini karena kita waktu cuma 45 menit dan ini istilahnya seperti kultum ya, tapi ini cool 45 menit gitu ya. Nah, tekanan ini tentunya bermacam-macam ya. Jadi kalau kita bicara growth mindset, tentunya teman-teman pasti sudah tahu ya. Tapi saya coba kita mulai bersama-sama. Yuk menyadari dulu siapa nih di antara kita-kita yang hadir ini yang akhir-akhir ini tuh merasa capek gitu. Saya lagi capek banget, Bu. Saya lagi capek, Coach. It's okay. Oh, kita kenali saja, kita sadari saja. Capek apa? Capek mikir kah? Lelah dengan situasi yang sangat rutin begitu-begitu aja kah? Atau capek menghadapi sebuah ekspektasi baik itu dari internal dari diri kita sendiri ataupun ekspektasi dari luar. Siapa luar? Bisa saja orang tua, pasangan kita, atasan kita, siapapun itu yang mengharapkan sesuatu dari kita. Yang membuat kita kadang-kadang lelah, capek hidup kita ini ya. Kemudian ada satu hal lagi yang mungkin bisa membuat kita capek. Capek terlihat baik-baik saja. Ya, kelihatan baik-baik aja tuh lama-lama capek loh. Ya kalau memang baik-baiknya palsu. Ya, nah ini yang menyadarkan kita bahwa memang kita ini hidup di era yang penuh tekanan. Kalau kita bicara ekonomi misalnya, ya kita semua tahu ya, semua TV berita di TikTok atau dimanapun bicara itu ya, di medsos, di TV nasional, bicara mengenai keadaan ekonomi, geopolitik kita. Apalagi saya merasa bahwa kita sudah masuk perang dunia ketiga, ya, dengan diserangnya Iran oleh Israel. Balik lagi, itu ada tekanan baru di dunia ini, ya. Informasi yang kita terima tanpa jeda sedetik pun sangat melimpah sehingga tidak ada situasi jeda yang kalau nggak kita bikin nggak akan ada jeda. Artinya kita harus jeda dengan gadget kita atau medsos kita. Kalau kita masih dengan scroll-scroll terus, artinya kita memang senang dicekoki oleh informasi yang tanpa jeda tadi. Sekali lagi itu akan membuat teman-teman capek. Ya,
Kemudian perbandingan ekonomi atau kesejahteraan sosial sangat makin terlihat nyata, ya, keras dan sangat tajam, ya. Tanpa kita sadari, teman-teman, sebenarnya kalau kita mengalami hal-hal itu semua, sadar nggak sih kita ini sedang bertahan hidup? Ada yang setuju dengan Ibu? Kalau setuju boleh kasih kode ke saya. Kodenya boleh kasih smiley, boleh kasih apa saja yang menyatakan bahwa kita ini sedang bertahan hidup. Oke, terima kasih udah yang ya udah yang sudah, aduh, saking udah kering nih ya tenggorokan, jadi ini ngomong belibet nih kayaknya nih ya. Ya, oke, kita maju ke slide berikutnya. Ini lewatin aja ya, karena sudah dikenalin tadi di awal. Jadi, kenapa kok kita bicara mental health? Untuk supaya kita pindah dari hanya bertahan hidup ke thrive, ya. Jadi thrive itu adalah sebuah situasi bertumbuh atau berkembang secara optimal, ya. Jadi kalau kita develop itu belum tentu bisa bertumbuh, gitu ya. Tapi kalau thriving itu bicara bertumbuh secara optimal, ya. Berkembang dengan sehat, ya, secara optimal juga ya. Jadi hidup dengan daya hidup yang penuh. Apa itu maknanya, Bu? Ya bukan sekedar hanya survive. Kalau kita masih dalam mode atau mode on-nya survive, ya kita masih bertahan. Ya, ya udah begini-begini aja. Ya, jadi sekedar bertahan, tapi kita ingin berkembang dengan penuh dengan kesadaran. Ya, dengan sadar dan kuat. Ya, tidak hanya sadar saja tapi juga harus kuat. Ya, jadi itu kenapa mental health di era yang penuh tekanan ini diperlukan untuk kita supaya tidak hanya bisa survive, tapi juga masuk ke dalam tahap bertumbuh secara optimal, secara sadar dan kuat. Ya. Lalu saya boleh diskusi sedikit. Menurut teman-teman, dari survive to thrive, tadi ya sudah yang saya sarankan tadi, kenapa mental health dibutuhkan? Silahkan tulis di chat room. Kenapa mental health dibutuhkan? Silahkan. Kok kenapa harus mental health yang harus kita perhatikan? Kenapa nggak duit dulu gitu? Gimana? Sudah ada yang nulis? Mungkin Mbak Rizka bisa bantu saya membacakan supaya nggak terlalu banyak layar yang keluar di sini. Jadi Jadi mental ada health sharing juga nih. diperlukan untuk growth mindset di era penuh tekanan, ya. Jadi bicara thriving itu bicara bertumbuh secara optimal. Jadi bukan hanya sekedar bertahan, tapi kita bertumbuh secara sadar ya, presencing. Ya, kalau kita bicara coaching itu presencing, sadar dengan penuh dan kuat. Nah, sadar dan kuat ini butuh mental health. Kenapa butuh mental health? Ada yang sudah cerita? Oke, Ada nih sebentar. di kolom chat ada nih. Agar stabil pikiran, hidup, dan tubuhnya. Oke, good. Oke. Ada yang nyampein agar tetap waras nih. Ada Kak Bram juga nih. Mana pagi nih? Aku hari. belum bisa scroll. Oke. Setuju. Agar Ada, tetap waras. Oke. iya. Sehat lahir batin dan bisa apapun dikerjain nanti. Yes, iya. Ada lagi, coba dua lagi yang mau cerita dengan saya. Ada Kak Novian agar stabil pikiran, hidup, dan tubuhnya. Seperti itu, Coach Kari. Ya, jadi stabil tubuhnya ya. Oke. Ini kenapa saya nggak bisa scroll ke bawah ya? Di chatnya karena ibu kenapa nggak bisa? Hmm. Gak apa-apa, Bu Tari. Nanti aku coba Oke, bantu bacain ya. Baik. Agar pola pikir kita menjadi selalu positif, serta pola perilaku dan pola hidup juga stabil. Maka Vivi ini ada kata kunci baru nih ya. Mental health adalah fondasi. Ya. Kata kuncinya adalah fondasi.
ya, agar tahu arah tujuan dan hidup. Ya, oke. Keren-keren jawabannya, tapi saya tergelitik dengan kata-katanya Kak Vivi, fondasi. Saya setuju sekali. Jadi mental health ini fondasinya. Kalau kita nggak sehat mentalnya, meskipun kita punya niat nih, saya mesti ini, mesti ono, mesti itu, mesti begono, tapi mental health kita belum apa ya, belum sehat, akan sulit untuk mencapainya. Mungkin bisa, tapi butuh waktu dan butuh perjuangan yang luar biasa. Dan sacrifice-nya tuh luar biasa sehingga akan ada mental health baru nanti. Akan ada mental illness baru lagi yang akan muncul kalau kita nggak menyadari mental health yang awal dulu. Gitu ya, supaya bisa biar bahagia. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi kata kuncinya adalah saya fondasi. Tapi anyway, kita akan cek dulu ya. Sebelum kita arah ke sana, saya akan cek dulu ya. Nah, teman-teman, tekanan ekonomi dan sosial, overload informasi dan media sosial, ekspektasi tinggi dan lingkungan dan diri sendiri, kadang-kadang punya ekspektasi dan target yang luar biasa, tapi tanpa kita menyadari diri kita dulu, ya, sehingga membuat kita stres sendiri. Kemudian, tetapi juga banyak orang kelihatan baik-baik saja, tapi sebenarnya secara mental dia tidak sehat. Ya, ini yang kita harus jadi poin utama dulu. Ini kondisi realitas sekarang, ya. Nah, saya mau tanya dulu pada teman-teman. Dalam satu kata, ceritakan bagaimana kondisi mental Anda minggu ini. Coba tulis di chat. Silakan teman-teman untuk sharing di kolom chat. Bagaimana kondisi mental Anda minggu ini? Kalau Coach Azwan bersinar nih, Coach Tari. Kemudian dari Kak Woro, baik-baik saja. Kalau teman-teman yang lain seperti apa nih? Wah, jadi teman-teman, Kak Lutfi bersemangat. Kak Hadi masih waras katanya. Kak Oke. Bram stabil. Kak Helmi gemerlap. Oke. Luar biasa, karena kita mungkin sudah belajar NLPers ya. NLP, sebagai NLPers pasti bisa mengendalikan mental-mental kita atau emosi-emosi kita. Nah, pertanyaan kedua, apakah Anda merasa bahwa Anda lebih banyak bertahan atau bertumbuh atau thrive? Boleh pilih aja, bertahan atau bertumbuh. Oh, ada. Wah, teman-teman di sini bertumbuh nih rata-rata nih, Coach Tari. Ada yang bertahan juga. Terima kasih nih atas kejujurannya. Terima Oke. kasih buat kejujuran. Karena antara bertumbuh dengan bertahan itu pun akan beda tipis. Kalau kita menganggap bahwa bertumbuh itu sebenarnya cara bertahan kita. Karena belum terlihat pertumbuhan itu. Ya, memang saya niat bertumbuh. Tapi jangan-jangan niat bertumbuh memang cara bertahan, tapi karena belum kelihatan perubahannya. Pertumbuhan itu seperti apa. But it's okay, nggak apa-apa. Kita coba jujur saja, kita sering bertahankah atau bertumbuhkah dalam saat ini. Nah, teman-teman, ada yang salah dengan bertahan? Nggak salah. Ada satu titik atau situasi kita memang harus bertahan. Belum perlu untuk bertumbuh. Kalau memang mental health kita belum siap. Ya, gitu ya. Untuk itu makanya tadi saya tanya, ya. Jadi sebenarnya kondisi kita saat ini survive atau thriving. Ya, oke, terima kasih buat jawabannya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman sudah lewat dari survival mode ya, jadi sebenarnya apa ya survival mode itu menurut teman-teman? Coba tulis di, atau ada yang mau buka open mic, boleh loh. Yuk, Silakan teman-teman yang mau share secara langsung bisa open mic nih. Ya. Atau bisa ditulis di kolom chat juga. Silakan teman-teman. Yang enak sih open mic ya, jadi sembari kita ngobrol beneran gitu ya.
Enggak ngelihat layar doang. Betul, Coach Tari. Gimana Hmm. teman-teman? Ada yang mau menyatakan Apa pendapatnya? itu Silakan. survival mode? Jadi kalau kita udah merasa melewati survival, sudah merasa sudah di era bertumbuh, so what is survival mode? Gimana Pak Idris? Kita sering kok secara Halo tidak Ibu. sadar kita di survival. Izin Coach, sepertinya tadi ada Oke, yang mau sharing, silakan. Udah dari Kak Halo, Fahrani. Kak ya. Farani, silakan Kak. Halo Ibu, izin. Saya Fahra Ya, dari Makassar. silakan. Saya Fahra dari Makassar. Kalau Silakan. menurut saya survival mode itu adalah situasi di mana kita berada di situasi yang tidak kita inginkan. Mau nggak mau kita harus tetap bertahan di saat itu supaya kita tetap waras. Menurut aku sih seperti itu. Jadi sebuah situasi yang tidak kita inginkan gitu ya Kak ya. Iya Ibu, benar. Tapi kita Tapi- harus bisa bertahan supaya kita tetap hidup dan waras seperti itu, Bu. Oke, nice. Jadi Satu lagi situasi. dari Kak Woro, Bu Tari. Oke, silakan Kak Woro. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin kalau menurut ini survival yaitu untuk mengetahui seberapa lama sih sesuatu itu bisa ditahan sampai terjadi kejadian pada suatu kejadian itu begitu. Jadi Bisa bagaimana diulangi ke mengenai Bu lama Woro? Saya ya? kurang dengar. Jadi seberapa apa tadi? Seberapa? Ya, seberapa lama sesuatu itu bisa bertahan untuk menjadi untuk sampai terjadi pada suatu kejadian begitu. Jadi seberapa lama kita mampu bertahan pada Ya, sebuah situasi gitu ya, ya? situasi Oke, untuk jadi menjadi. berarti itu adalah sebuah ukuran gitu ya. Ukuran Iya, seberapa kuat sih saya dalam sebuah situasi seperti ini gitu. Kurang lebih gitu ya Bu Woro ya. ya betul. Oke. Oke, terima kasih. Jadi ada yang mau satu lagi atau ada lagi yang saya nggak lihat? Mungkin bisa dibantu. Ada lagi? Atau ada yang di chat room? Ada yang di chat room? Sejauh ini ada dua itu, Bu. Ada itu. Oke. Jadi kita coba buka. Saya cuma menjelaskan secara ringkas saja. Jadi, kalau kita sadari, kalau kita resapi, atau kita renungkan pada saat kita dalam keadaan yang tidak kita inginkan, kata tadi Kak, siapa tadi yang pertama ya? Kak Farah atau Kak siapa ya? Farah Tidak ya, Kak Farah. kata kuncinya kan tidak inginkan ya. Tapi kita harus menjalani itu. Padahal sebenarnya semua itu tidak ada yang tidak kita inginkan. Semua itu Tuhan yang inginkan. Gitu kan? Karena semua itu pasti ada hikmahnya kalau kita mau bicara secara rohani ya. Tapi kalau survival mode itu biasanya kita fokus pada ancaman. Ya, pasti ada sesuatu yang mengancam. Yaitu apa sesuatu yang tidak saya inginkan. Kenapa saya ngalamin gitu kan. Dan ada risiko-risikonya. Ya, yang secara sadar kita tahu itu risikonya. Kemudian ada satu mindset juga di survival mode. Takut gagal atau salah. Sehingga dia lebih baik diam. Tidak ngapa-ngapain. Survival itu. Ya, ya kan? Benar nggak? Atau berpikirnya jangka pendek. Yang penting 2 hari lagi saya bisa sesuatu. Mungkin ini yang bisa kita samakan dengan kalimat pendapat dari Bu Woro. Seberapa saya tahan atau kuat pada sebuah situasi. Ya, karena saya mikirnya jangka pendek dulu lah. Meskipun berpikir jangka pendek itu tidak salah-salah benar, tidak salah banget. Ada saat di mana kita memang harus berpikir jangka pendek, tidak terlalu panjang-panjang banget mikir. Ya. Energi habis untuk bertahan. Karena ya akan terjadi pengulangan itu lagi. Dan tidak ada sebuah pertumbuhan dalam diri kita. Itu ciri-ciri survival mode. Ya. Nah, secara neurologis, memang otak kita ini diciptakan untuk survive. Iya, Kak Aswan pasti tahu.
Ya, otak reptil kita ini memang untuk survival mode. Ya, karena kalau kita stres, ya pasti kita tahu ada ancaman nih, beresiko nih. Kita stres nih. Ini pasti saya kalau melakukan sesuatu, saya takut gagal tapi takut salah ya. Nanti orang lain bilang apa? Ini otak kita sudah otomatis akan begitu tuh responnya. Ya, karena memang amigdala kita akan merespon cepat secara aktif, kemudian tubuh kita pun secara naluri, spontan nalurinya akan mengeluarkan mode fight, flight, dan freeze. Ada yang pernah dengar istilah 3F ini? Nanti kita akan bahas ya. Yang pasti di dalam kondisi stres dan survival mode ini, yang tadi saya katakan bahwa energi habis karena rasionalitas kita akan menurun. Ya. Nah, 3F tadi itu adalah flight. Fight. Yang pertama adalah fight, yang kedua adalah flight, terbang. Tapi di sini artinya bukan terbang, tapi avoiding atau menghindar atau mundur atau istilahnya escape from the problem. Ya. Kalau fight itu berarti melawan. Jadi artinya tubuh dan pikiran kita ini bersiap-siap menghadapi ancaman dengan perlawanan. Kalau kita punya growth mindset, tentunya kita akan punya mindset untuk melawan dengan cara yang lebih bertumbuh, bukan yang bertahan. Ya, jadi artinya menghadapi ancaman dengan kreatif. Ya, ide-ide kreatifnya muncul di sana. Tapi kalau kita tetap pada mode-nya fight, kita akan muncul udah marah, ya, menyalahkan orang, atau lebih ekstrim menyalahkan Tuhan mungkin, ya, defensif, bertahan, atau nggak gampang dikritik, lalu dikritik dia marah, ingin membuktikan bahwa gue nggak apa-apa, baik-baik aja kok, ya, bahwa dirinya sendiri itu kuat gitu, ya, balik lagi defensif, ya. Kemudian kalau di dalam sebuah dialog atau obrolan atau diskusi, dia lebih sering menyerang balik daripada listening. Ya. Padahal kita ini kalau di NLP kan harus rajin mendengar. Itu dalam profesi coach. Ya. Kita bukan saja diuji kesabarannya, tetapi memang salah satu cara kita untuk bisa netral dalam sebuah situasi atau profesi seorang coach, kita harus dengar. Ya, dengar itu bukan hanya dalam konteks, udah deh, saya ngalah aja, saya mau dengerin aja, no. Dalam keadaan mendengar pun kita harus presencing, hadir pun. Ya, jadi mendengar bukan hanya artinya mengalah atau defensif. Ya. Secara fisik, terlihat dari tanda-tanda yang sangat nyata, yaitu detak jantung berdetak, meningkat. Ya, kalau diukur dengan EKG mungkin grafiknya juga gerigi-gerigi gitu, meninggi gitu. Dan kalau kita penuh dengan defensif, tentu otot-otot kita, wajah kita kelihatan sekali kencang. Dan nada suara kita akan tinggi. Nah, dalam konteks mental health orang yang fight ini, biasanya dia akan either menghindar atau flight, ya, menunda semuanya, ya. Dalam keadaan stres, saya tunda semuanya, saya pikirin nanti aja, ya, tapi dia tidak selesaikan segera, ya. Atau dia berpikir menghindari tanggung jawab, escape, ya macam-macam lah istilah flight. Jadi dia menghindar, gitu ya. Kemudian freeze ini contohnya adalah istilahnya, pernah nggak teman-teman tuh merasa kalau lagi stres tuh blank gitu, sama sekali nggak ngerti mau ngapain gitu, pernah nggak? Nah itu istilahnya freeze. Atau aduh saya mendingan tidur aja deh, saya tidur aja Bu, saya nggak mau mikirin apa-apa, pokoknya saya mau tidur. Mudah-mudahan abis tidur saya dikasih pencerahan. Atau yang merokok. Ya, itu adalah kondisi freeze. Ya. Tapi ketiga hal ini, freeze ini bukan berarti malas ya. Tapi cara otak kita tuh merespon sebuah situasi atau ancaman. Dan bagaimana kita mau bisa belajar bertumbuh, kita harus punya mindset yang grow tadi.
Ya, bisa jadi kalau teman-teman sudah growth, teman-teman tidak lagi menghindar, ya kita hadapi saja, gitu ya. Nah, freeze ini juga bisa terjadi kalau kita sudah istilahnya fatigue ya, atau burnout, ya istilahnya begitu. Kalau seandainya nih ada nih, saya nggak ngerti nih, biasanya kalau ada hubungan pacaran atau apalah suami istri, ada salah satu pasangan yang sering sekali tidak mau diajak bicara tentang masalah. Bisa nggak kita ngobrol itu nanti aja? Atau dia menghilang. Nah, biasanya masih punya pacar. Tiba-tiba menghilang seminggu. Ketemu lagi, baru dia mau. Padahal kita udah basi buat kita ya. Nah, itu adalah respon-respon otak kita. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, kalau teman-teman, kalau kelamaan kita pelihara ini semua si mental health tadi, tentunya ini yang akan muncul. Ya, teman-teman juga mungkin sudah paham. Ya, overthinking, ya, overthinking lama-lama jadi burnout, nanti ada keraguan-keraguan terhadap diri sendiri, insecure dan sebagainya. Dan ujungnya adalah kita menjadi manusia yang tidak bisa berpikir strategis lagi, tidak bisa berpikir rasional lagi, boro-boro kreatif gitu. Ya. Dan ini kalau kita bicara terlalu lama kita di kondisi survival dalam kondisi stres tadi, gitu ya. Nah, kita masuk ke growth mindset. Ya, kalau kita mau masuk ke thriving, kita perlu mindset yang growth. Saya nggak perlu banyak cerita tentang growth mindset, tentu teman-teman sudah paham. Ya, tapi yang pasti growth mindset itu sebuah kemampuan yang bisa kita kembangkan. Ya, kita latih, kita bentuk, kita rancang, kita desain. Jadi bukan sesuatu yang gimana ya, ujuk-ujuk datang, terus kayak apa ya, kayak sebuah angin gitu, tiba-tiba datang terus tiba-tiba rasakan dingin, ya. Prosesnya tidak secepat itu. Jadi growth mindset itu sebuah proses, ya, dan itu bisa kita rancang dan kita kembangkan, ya. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi teman-teman di dalam NLP mindset, ya, presupposition istilahnya, presupposition, dan sampai kelibet-libet saya ngomongnya ya. Jadi tidak ada yang gagal, tapi itu adalah feedback. Masih ingat? Salah satunya, ya. Nah, ini adalah salah satu kata-kata yang paling saya suka. Jadi di dalam sebuah komunikasi adalah suatu kondisi stres, atau Tuhan atau Allah lagi memberikan kita sebuah ketidaknyamanan, gitu ya. Saya tidak suka dengan kata-kata yang susah, ya. Ketidaknyamanan buat kita. Itu sebenarnya adalah feedback buat kita. Itu bukan failure, bukan kegagalan. Kita sedang diberikan sebuah umpan balik dari alam semesta. Kalau bahasa Islamnya adalah hikmah, gitu ya. Nah, kita kalau bicara itu berarti hikmah itu adalah sebuah tantangan di mana kita diberikan ruang belajar sama Allah. Memang kesannya mudah ya dengan kata-kata. Kalau dilakukan memang sulit. Kalau seandainya masalahnya soal utang gitu misalnya, kan nggak semudah itu. Tapi balik lagi, mindset itu akan bisa mendorong kita lebih punya cara baru untuk thriving tadi. Tidak di stuck lagi. Atau tidak di survive mode lagi. Ya udahlah, begini aja dulu. Kita kan masih bisa makan ini. Kita kan masih cukup lah untuk sebulan. Hello, kita masih ada 11 bulan. Kita masih ada sekian ratus hari lagi di depan lagi yang perlu kita pikir, gitu kan? Nah, kalau kita mau mulai bertumbuh, saya ingatkan saja teman-teman, fokusnya pada proses dulu, jangan mikirin hasilnya. Takutnya kalau teman mikirin hasilnya akan patah semangat. Aduh, nanti hasilnya akan begini, aku nanti hasilnya akan begitu. Aduh, saya nggak sanggup deh. Pasti itu akan sulit. Udah mikir yang nggak enak-enak dulu. Kalau kita twist dulu seperti reframingnya di NLP, kenapa nggak kita balik visual dengan yang enak-enak dulu? Supaya prosesnya lebih enak, lebih enjoy kita menikmati. Gitu kan? Jadi supaya kita nggak survival mode terus, atau bisa dikatakan fixed mindset terus. Ya. Nah, ini adalah
perbedaan secara sederhana saja antara bertahan dengan bertumbuh secara optimal, secara sadar, sehat dan kuat, gitu ya. Reaktif dan responsif, ya. Takut gagal, belajar dari gagal. Defensif, reflektif. Kita lihat lagi, kita gagalnya di mana? Apa yang belum saya lakukan? Apa yang sudah saya lakukan tapi belum berhasil? Itu yang namanya reflektif, bukannya escape from reality atau defensif atau avoiding tadi, gitu ya. Kemudian stres sebagai ancaman. No, stres itu juga anugerah dari Allah. Allah memberikan sinyal-sinyal bahwa kita ini sudah siap untuk tumbuh, untuk maju. Jadi kalau bayangkan teman-teman ya, NLPers, kalau teman-teman nggak pernah dikasih stres, seperti apa hidup kita ini? Orang kaya, sekaya apapun di dunia ini, iris kuping saya kalau dia nggak pernah ngalamin stres. Stres kebanyakan duit mungkin. Bisa jadi. Kalau kita mungkin kekurangan duit, ya kebanyakan duit. Tapi tetap aja akan ada stres. Ya, tapi stres itu adalah sinyal. Nanti kalau mungkin ada waktu lain, mungkin Kak Aswan bisa cerita secara neuroscience. Tapi secara rohani, secara singkat, stres itu adalah wajar, respon daripada otak kita. Ya. Tapi itu juga merupakan sinyal daripada alam semesta. Allah yang memberikan kita merupakan sinyal untuk kita belajar setapak lebih maju. Istilahnya belajar untuk bertumbuh. Gitu ya. Nah, tadi saya mengatakan, jadi mental health kenapa? Tadi Mbak siapa tuh bilang? Fondasi. Yes, mental health itu adalah akar. Ya, akar kuat itu membuat pohon tumbuh tinggi. Meskipun dalam proses tumbuh tinggi tentu banyak sekali halangan. Ada hama, ada tiba-tiba hujan, akarnya tiba-tiba letoy. Tapi karena akarnya itu punya keinginan kuat, akar itu akan terus tumbuh menjadi. Artinya kalau akar itu kan bercabang-cabang tuh ya. Kalau salah satu cabangnya ada yang letoy, cabang lain akan menguatkan. Nah, otak kita pun seperti itu, begitu banyak syarafnya. Salah satu lemah dia akan menguatkan yang lain. Gitu ya. Akar rapuh hanya membuat pohon bertahan dari angin. Mental health adalah fondasi untuk thrive. Jadi kata-kata fondasi ini jadi kata-kata kunci kita. Terima kasih buat tadi yang sudah kasih kata-kata fondasi. Siapa tadi ya Mbak Rizka? Saya lupa tadi. Sudah kasih kalimatnya Kak sama. Vivi. Kak Vivi. Makasih Kak Vivi. Kata kuncinya sama dengan saya. Jadi mental health itu adalah seperti akar, itu fondasinya. Ya, fondasinya ini kita bukannya di kaki, bukan berarti akar itu di bawah, kita di bawah itu adalah kaki, enggak. Ya, makasih Kak Vivi dengan hatinya ya. Ya, akar. Jadi kalau akarnya rapuh memang kita akan apa ya? Ya nggak akan bisa bertahan. Ya, ada angin kencang sedikit aja dia udah mulai ongeng gitu ya. Nanti kita menjadi orang-orang yang insecure, galau, ke sini enggak, ke sono enggak, maju enggak, mundur enggak. Itu gerakan salsa itu. Kalau saya lagi dance itu gerakannya itu. Maju enggak, mundur enggak gitu ya. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi mental itu teman-teman adalah fondasi yang teman-teman harus sadari. Ya. Nah, kalau itu juga sudah tahu bahwa itu adalah fondasi, kenapa itu fondasi? Karena dia yang akan mengatur regulasi emosi kita. Dia akan mengatur atau bisa menstabilkan ketahanan mental kita atau resilient. Ya. Memungkinkan fleksibel kita? Ya. Ya, kita lebih fleksibel dalam berpikir, dalam memutuskan sesuatu gitu ya. Karena kita sehat dalam mental kita. Ya. Kemudian kita lebih optimis, sehingga jauh-jauh dari kata-kata overthinking, jauh-jauh dari kata-kata insecure yang tiap malam nangis, nggak selesai. Ya, ini kalau saya tanya sama anak-anak mahasiswa saya, apa sih ciri-ciri mental health yang kalian rasakan?
Ibu, saya kalau tiap malam tuh nggak bisa tidur. Lalu ngapain? Nangis. Tiap malam? Iya, Bu, tiap malam. Nah, lu ya, karena dia sangat tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dan dia merasa lonely, sendiri. Ya, dia merasa terlalu hidup sendiri, gitu ya, sehingga dia lonely. Sehingga dia bisanya menangis. Ya. Jadi ini pentingnya kenapa mental health itu untuk sebuah posisi thrive, gitu ya. Nah, kalau istilah-istilah seperti ini ya, teman-teman pasti sudah tahu ya, reframing ya. Nah, coba teman-teman kasih contoh saya reframing ya, yang teman-teman biasa lakukan ketika teman-teman lagi stres dalam kondisi tekanan. Coba bisa open mic atau di chat room boleh ya. Jadi ini salah satu teknik untuk kita tidak lama-lama di survival mode ya, supaya mental health kita terjaga ya. Gimana tuh teman-teman teknik reframingnya? Ayo, boleh kasih contoh apa aja, silahkan. Kalau ini saya contoh yang paling gampang. Aduh, udah saya nggak sanggup, Bu. Nggak sanggup, sumpah, swear, Bu. Nggak sanggup, Bu, swear. Saya mah apalah, Bu, receh gitu ya misalkan. Sebentar nih, kok itu saya kok mati sebentar. Ibu, Kita kalau tunggu. saya izin, Oke, sebentar. Sembari saya ambil chargernya ya. Ada? Oke, silakan. kalau Ibu, saya lagi Iya. apa izin. Biasanya Oh, kalau Mas saya, Fahra. Mbak Fahra ya nih? Mbak Fahra, iya. Oke. Biasanya kalau saya dalam merasa tertekan, biasanya saya mencari Oh, hal-hal yang menyenangkan, dopamin. Misalkan oke. seperti menonton film atau enggak saya Oke. mendengarkan musik. Kalau misalkan tekanannya udah luar biasa, biasanya saya selalu mengingatkan diri bahwa Tuhan selalu bersama kita. Itu biasanya Hmm. membuat saya lebih tenang sih, Bu. Itu saja. Tidak bisa menilai ya. Kalau Inggrisnya banyak muslim juga ya. Kita masih di surat Izin, ya. izin Coach Tari, suaranya sepertinya terputus-putus. Kenapa ya? Halo. Suara saya Iya, kenapa? Ini masih banyak terputus. Sepertinya sinyal Coach. pasti bukan. Teman-teman yang lain bisa terdengar jelas? Iya, ada Putus. suaranya. Tidak, Coach. Tidak terdengar dengan Oh, jelas. putus-putus ya. Putus, naik turun. Oh, baik. Izin ditunggu sebentar ya. Mm-mm. Iya, Coach. Iya, Coach Ari izin masih putus-putus suaranya, Coach. Sebentar, saya dulu deh. Baik, baik, Coach. Oke. Sama saya udah dengar lagi. Iya, udah audio sekolah. Masih putus-putus. Kenapa ya? Oke. Mungkin ada ini di sistemnya, Coach. Mhm. Tes. Iya, di audio saya juga keluar hijau-hijaunya. Oh, oke. Atau mungkin di settingannya, Coach? Oh, izin Coach Tari pakai headset nggak, Coach? Suara tes. Mhm. Tes. Iya.
Tapi suara kami bisa terjelas ya, Coach ya? Suaranya jelas semuanya. Masih terputus, Coach. Kenapa nih? Izin, Coach, atau mungkin karena headsetnya kah? Dia nggak pakai headset. Nggak pakai headset ya? Ini pas saya Oke. kedengeran, Mbak. Mbak bisa Oke. buka Ya, kedengeran nggak? ini masih putus-putus, Coach. Oh, kenapa ya? Iya. Tadi mungkin setelah apa dicas ya? Seperti itu sih, Coach. Oh, suara dicas. Iya, Oh, bener ya? suara Coach jadi putus-putus nih. Biasanya kalau ini kok Aswan yang biasa bantu saya. Jadi, suara saya nggak tahu nih kenapa ini. Oh, Sebentar. sekarang sudah aman, Coach. Sudah jelas yang Sudah? sekarang. Ya, Oh, sudah. kenapa begitu ya? Saya nggak ngapa-ngapain loh. Atau berpindah posisi mungkin ya, Coach. Nggak tahu deh. Masya Allah. Yang Tapi sekarang muka sudah saya sangat kok nggak jelas. kelihatan ya, Mbak? Iya. Muka Em, saya keluar. belum, Coach. Suaranya tapi sudah Nah, lebih itu jelas. makanya. Oke. Nah, sekarang sudah Oke. aman. Kayaknya saya nggak ngeklik apa-apa ya, kok jadi berubah ya. Oke, tadi Mbak Farah cerita mengenai kalau dia lagi stres atau lagi dalam situasi yang tidak nyaman atau tidak diinginkan, mendengarkan musik ya. Anak cucu, ya sama, saya juga kalau lagi stres saya nemenin cucu saya. Anak kebetulan cucu saya lagi hadir hari ini ya. Nah, memang kalau kita bicara stres tuh pasti secara refleks atau spontan sebagai orang yang beriman, pasti kita akan ingat kepada Allah atau Tuhan gitu ya. Nah, kalau ingat salah satu ayat dari surat Insyirah, yaitu ayat 56, saya suka sekali dengan ayat itu. Karena sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi gini ya teman-teman ya, ini bukan saya mau menasihati secara ustazah bukan ya. Tapi artinya kalau saya mengartikan ini bukannya berarti setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bagi saya kata-kata ini tuh sangat beyond sekali ya, powerful sekali. Kenapa? Kalau kita bicara growth mindset ya, Allah tuh tidak pernah mengatakan atau ini dasar keyakinan saya, Allah tidak mengatakan bahwa saya kasih sulit, habis itu kamu saya kasih kemudahan ya. Tapi sebenarnya kalau kita bersama kesulitan, itu ada kemudahan. Artinya antara tekanan dengan peluang itu hadirnya sama. Hanya saja kita sadar nggak ada peluang di sana. Itu keyakinan saya. Jadi kalimat ini sangat beyond buat saya. Dan ini salah satu kalimat Quran yang sangat saya pegang ketika saya sedang stres. Artinya Tuhan sedang memberikan sebuah clue pada saya. Hey Tari, itu ada opportunity loh. Jadi jangan kelamaan kamu stuck di sana. There is opportunities for your life. Nah, tugas kamu mencari apa itu opportunity-nya. Gunakan daya akal kamu, kreativitas kamu, rasionalitas kamu, otak kamu gunain itu. Kurang lebih begitu. Kira-kira ada nggak yang sama dengan saya pemikirannya mengenai kata-kata ini? Jadi bukan berarti setelah kesulitan, kemudian Tuhan kasih kemudahan. Tidak begitu maknanya. Karena Tuhan itu memberikan sebuah sinyal, itu sebuah nikmat buat kita. Buat apa kita dikasih begitu miliaran otak ini kalau kita tidak gunakan untuk menyadari sinyal-sinyal itu? Karena sebagai coach itu kita memang kesadaran itu benar-benar dilatih, ya, mendengarkan tidak terdengar, membaca yang tidak terbaca, ya. Jadi kita harus bisa membaca sinyal-sinyal alam semesta ini. Kalau memang kita lagi stres, kalau hanya mendengarkan musik, it's good, ya, merilekskan otak. Tapi kita kan juga harus cari solusinya. Ingat lagi kata-kata tadi, ada kemudahan.
ada peluang yang hadir bersamaan dengan ketidaknyamanan itu. Bagaimana cara kita menyadarinya? Kita harus presensi. Ya, kita harus sadar dulu bahwa ini adalah sesuatu. Mungkin dengan cara kita berdoa, kita dengan cara tahajud, ya, dengan cara apapun yang biasanya teman-teman lakukan, itu akan muncul. Kalau di bahasa design thinking namanya inkubasi. Atau mencari atau menenangkan diri untuk mencari ide baru. Sama sebenarnya. Tapi di agama kita sudah diberikan jauh sebelum itu ilmu sudah ada. Ya. Terima kasih Kak Fahrani, ya. Ada yang mau kasih saya pendapat lain atau masukan? Silahkan. Dengan kondisi tadi. Ya, karena tadi Kak Farhani sudah memberikan saya dengan kata-kata Tuhan, saya jadi teringat kata-kata ayat Allah itu. Ya. Oke, siapa lagi yang mau cerita tentang bagaimana mereframing keadaan yang tidak nyaman supaya mental health kita tetap waras? Karena balik lagi, kalau kita mental health-nya nggak waras atau tidak sehat, fondasi kita nggak kuat. Ada angin dikit, nggak sampai badai, angin dikit aja kita masuk angin. Ya, kalau kita masuk angin flow bisa dikerokin. Ya, kalau mental health kalau bisa dikerokin, nggak akan ada orang yang kayak ke psikolog nanti. Dikerokin aja mental health-nya selesai gitu. Nanti seorang coach juga akan, oke, saya kerokin aja deh. Kan jadinya nggak lucu ya. Karena mental health itu bukan fisik. Nah, itu kan non fisik. Oke, ada lagi yang mau cerita tentang bagaimana teman-teman mereframing diri Anda sendiri dalam kondisi yang tidak nyaman menjadi lebih thriving. Silakan. Ada yang menarik nih, izin Coach Tari. Jadi ada dari Kak Helmi nih, yang menyatakan bahwa ini bukan masalah, ini amanah yang sedang menunggu diselesaikan. Seperti itu, Coach Tari. Ya, betul. Jadi kalau ada istilah amanah, kita yakin bahwa dalam sebuah ketidaknyamanan itu, gini ya teman-teman, kadang-kadang kita juga nggak tergantung konteks sebenarnya. Jangan dianggap ini konteks untuk semua konteks. Ya, kita kan bicara konteks positif ya. Tidak bicara konteks negatif ya. Kita konteksnya semua positif. Karena konteks positif insya Allah Tuhan akan berikan sinyal-sinyal juga positif. Ya kan? Meskipun Tuhan tuh begitu baik kok. Sinyal-sinyal itu akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat jahat juga. Iya nggak sih? Kalau nggak mungkin ada juga koruptor akan berulang jadi koruptor. Orang copet dulu jadi copet lagi. Karena dia merasa sukses. Besok dapat nyari lagi sasaran. Sukses lagi, cari lagi sasaran. Ya, berarti ada momen-momen di mana memang Tuhan memberikan apa ya, jalan gitu. Ya, tapi itu kan tidak sesuai dengan jalan hidup kita, gitu ya. Jadi kita bicara konteksnya positif, ya. Jadi ini ada juga Kak Ibun. Kayaknya saya kenal nih Kak Ibun ya. When one door of happiness is closed, ya, actually the other door of happiness is open, ya. But sometimes we are to focus on the door that is closed, yes, freeze tadi, ya. Ya benar nggak sih Kak Ibun? So we don't aware the other door opportunity is already open, Helen Keller quotes. Jadi memang saya setuju nih dengan Helen punya quotes. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita tuh fokusnya bukan kepada sesuatu yang bisa dikatakan bahwa sinyal-sinyal lain tadi itu. Ya, jadi kalau the other door is open itu sebenarnya adalah Tuhan sudah kasih buka. Cuma saja kita nggak sadar gitu loh. Jadi please kita dari sekarang yuk mulai untuk bisa melihat yang tidak terlihat itu. Gitu ya. Makasih ya Kak Ibun ya untuk memberikan quotes ini. Ini relate banget dengan kata-kata tadi 3F tadi ya. Oke. Yang sudah buka puasa selamat buka puasa. Nah, teman-teman, kayaknya kita punya waktu tinggal 5 menit lagi. Tapi nggak apa-apa, saya akan kasih satu screen yang terakhir untuk teman-teman mana tadi ya? Slide-nya untuk teman-teman coba reflection. Sorry. Ya, nah, ini teman-teman. Boleh teman-teman tulis di kertasnya masing-masing.
Ya, karena itu sudah tadi kita sadari ya, bahwa mental health itu adalah fondasi. Ya, kalau metaforanya adalah akar, oke, ya akar. Ya, yang akan membuat kita kokoh. Ya, kemudian coba tulis di kertasnya, mulai hari ini saya akan berhenti titik. Ya, dan mulai melakukan hal baru apa? Titik. Karena pertumbuhan dimulai dari keputusan yang kecil ini, yaitu 2 hal ini. Silahkan tulis, kalau sudah ada yang selesai, boleh share di main room, oke? Supaya kita semua bisa belajar bersama. Silahkan. Mulai hari ini saya akan berhenti melakukan bla 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 bla, dan mulai akan melakukan hal baru apa? Bla 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 bla. Ya, dan saya yakin pertumbuhan ini akan mulai dari keputusan saya yang kecil ini. Oke, silakan. Tadi ada yang udah buka puasa di Kalimantan ya. Di daerah timur pasti sudah buka puasa. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat untuk menjalani ibadah puasa sampai selesai nanti. Sampai Idul Fitri nanti ya. Oke, ada yang sudah selesai refleksinya. Boleh 1 atau 2 orang yang mewakili, silahkan. Teman-teman silakan, ada yang ingin sharing, bisa langsung open mic. Ya, ini ada pernyataan sebenarnya. Pernyataan atau pertanyaan ya antara 2 ini. Berarti NLP sangat penting untuk punya mental healthy kuat ya, Coach. Ya, karena di dalam NLP kita kan diajarkan bagaimana kita bisa mengatur situasi ya. Jadi NLP itu sebenarnya buat saya itu sebagai coach, terutama sebagai coach ya, sangat penting karena teknik-teknik NLP sangat berguna buat saya ketika dalam proses bertanya. Ya, bertanya dalam proses coaching. Kemudian bagaimana saya mengatur manajemen emosi saya, ya, state-nya saya. Kemudian saya juga bisa memahami bagaimana state daripada si klien saya. Jadi NLP ini kalau bisa dikasih angka, saya bisa kasih angka ini 10. Artinya sangat diperlukan untuk kehidupan kita, baik untuk komunikasi kita maupun bagaimana kita mengatur diri kita, ya, mindset kita, ya, keberdayaan kita, ya, sebagai manusia, gitu ya. Jadi kalau kita bicara thriving ini kan nggak hanya bicara, atau coach itu tidak hanya bicara mengenai leader saja, tapi sebagai orang tua, ya, sebagai kakak, sebagai dosen, sebagai atasan, ya, yaitu leader tadi ya, tapi sebagai orang tua itu sangat penting. Bagaimana kita memiliki mindset NLP tadi, ya, karena itu komunikasi itu inti daripada hubungan kita antar manusia. Ya, dan NLP memberikan sekali preposisi yang sangat luar biasa. Oke, ada yang mau cerita? Nah, ini ada yang bilang. Iya, betul. Panjang ya, Pak. Insyirah sebenarnya Faiza, Rofa, itu panjang sekali. Dan itu sangat sangat luar biasa, itu kalimat itu beyond sekali. Mulai hari ini saya akan berhenti mengeluh, yes. Ya, teman-teman, mengeluh itu kalau sekedar sekian detik, oke lah, normal. Ya. Tapi kalau mengeluh itu sudah berkepanjangan dan menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri sendiri, itu mulai tanda-tanda teman-teman harus cepat reframing. Ya. Iya. Berpikir positif itu bagus, tapi terlalu positif itu pun teman-teman jadi nggak waspada. Ya, jadi semua tuh harus ada takarannya. Ya, terlalu positif teman-teman nggak punya daya kreatif nanti.
ya, yang normal-normal saja dan selalu bersyukur. Ya, ini adalah salah satu cara kita untuk merilis, yaitu bersyukur. Ya, bisa jadi Allah akan memberikan sebuah sinyal baru ketika kita benar-benar rilis, atau bahasa Islamnya adalah ikhlas. Ya, dengan kekuatannya kita akan mendapatkan sinyal baru itu. Saya percaya itu karena saya sudah mengalami berkali-kali sebagai orang yang sudah senior, ya bisa dikatakan saya sudah mau 60 tahun, ya lumayan lah, ya sudah mulai senior. Saya sudah mengalami beberapa tahap itu dan saya bisa mengatakan itu, ya. Mulai hari ini saya akan berhenti overthinking terhadap segala sesuatu dan selalu yakin dan percaya diri hal-hal baik. Good. Hal-hal baik datang kepada saya dari segala penjuru yang Allah ridhoi. Ya, boleh ditambahkan. Yaitu jadi doa. Saya yakin ini akan datang ke saya. Hal-hal baik. Dari segala penjuru, dari segala arah yang akan Allah ridhoi. Gitu ya. Ya, selalu bersyukur. Betul. Saya setuju sekali. Ya. Nah, teman-teman udah lewat 5 menit. Mohon maaf ya. Tapi terima kasih buat kebersamaannya sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan terlalu cepat-cepat karena waktu saya juga tidak lama. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi obrolan yang menemani teman-teman untuk menjelang buka puasa dan menjadi bahan refleksi kita pribadi untuk menjadi manusia yang lebih baik, yaitu di manusia yang lebih thriving tadi ya. Oke, baik Mbak Rizka dan Kak Aswan, saya rasa saya cukup sekian pada sore hari ini. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Tari, begitu luar biasa materinya. Sangat daging semua ya, tadi saya coba mencatat, luar biasa mengingatkan kita kembali ya Coach di masa di mana penuh tekanan ini, apa yang mungkin mindset yang harus kita miliki gitu ya. Coach mohon izin mungkin kita sebelum kita akhiri kita bisa berfoto bersama ya. Coach Boleh. Tari. Kebetulan saya bajunya putih, jadi saya kontras dengan merahnya. Ya, betul sekali. Sangat cantik, Coach. Terima kasih Pak Ibun ya untuk melengkapi surat insyirahnya. Luar biasa teman-teman partisipasinya, responnya ya. Juga tadi banyak mendapat inspirasi juga dari teman-teman semua. Izin Coach Tari, Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya. Untuk mengabadikan sesi. Nanti dikasih ke saya ya. Siap Coach Tari, nanti akan kami. Saya boleh masih di ini nggak Mbak? Dimasukin ke framingnya, jadi supaya layarnya bisa. Terima kasih Kak Licar. Iya. Ya, bagaimana Coach Tari? Di istilahnya di layar itu muncul gitu loh. Oh, oke, seperti ini. Spotlight. Oke. Jadi supaya bisa kelihatan, kita foto ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan tunjukkan gaya terbaiknya, Bapak Ibu. Oke, karena ada beberapa, mohon ditunggu sebentar. Oke, jadi ganti gaya ya. Ganti gaya. Coba lagi Kak Rizka. Silakan. Ada beberapa slide nih, Coach. Izin. Ambil yang spotlight dulu aja. Ambil spotlight ya, nanti. Ambil spotlight dulu satu lagi. Oke. Boleh. Oke, Bapak Ibu silakan untuk gayanya boleh diubah. Tunjukkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya saya. Oke, saya tutup spotlightnya. Kita di halaman 1 dulu ya. Di halaman 1 ada Kak Abisya, Kak William, Kak Ahmad Dahlan, Kak Nanang, Kak Anggun, Kak Helmi, Kak Kristiono, Kak Hadi. Yuk silakan, Kak Eli. Halaman 1 dulu ya. Yuk, Kak Rizka, Bapak. Oke, sebentar, Coach. Ibu udah kering nih, Aswan. Ya, coba. Ya, Bu. 1. Giginya udah kering. 1, 2, 3. Sebentar, oke. Saya ambil yang layar 2 ya. Halaman 2 ya.
Iya, Halaman Oke. 2 Ibu udah nggak ada kan? iya. Nggak ada. 1, 2, 3. Ada 4 slide nih ya, izin ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat NLPers semuanya. Mudah-mudahan Amin, terima kita kasih ketemu Bu. lagi di sesi yang lebih agak lama gitu ya. Mantap. Ya berarti bisa manggung lagi nih ya dengan topik yang berbeda ya. Itu udah nawarin tuh namanya. Ya, bukannya kalau penutup begitu kan? Biasa. Oke. Template-nya ya sama ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Tari ya. Bu Tari ini partner in crime saya teman-teman di dalam dunia pelatihan ya, training. Kolaborasinya keren pokoknya. Teman-teman kalau misalnya pengen berkolaborasi dengan Coach Tari, bisa hubungi nama Instagramnya apa Bu? Masih di mute? Tari Soerio. Oke, teman-teman silahkan di follow biar bisa terkoneksi dengan Bu Tari ya. Ada di Tari, chatroom tuh, Tari Soerio. Tari Soryowati ya. Tari Soryo ya. Nah ini Soerio. saya screenshot di share screen. Nah ini ya teman-teman silahkan di follow biar bisa terkoneksi terus Oh iya iya iya. Ya. dan bisa dapat update-update nanti karena Coach Tari itu postingannya dunia coaching tuh ya. Ada webinar-webinar ya, ada pelatihan-pelatihan. Oh pokoknya bakalan seru nih. Yang tertarik dengan dunia coach dan pengen mendalami dunia coach. Wah, ini penting wajib untuk di follow ya. Ya, saya Terus, mau ada sesi bisnis coach tuh kalau ada yang mau. nah selanjutnya saya mau share informasi penting juga teman-teman ya dari Bu Tarinya langsung ini, bukan dari kita. Jadi ini penting banget untuk kita sama-sama tahu karena bagi teman-teman sekali lagi yang memang fokus di dalam dunia coaching ya, kebetulan Bu Tari akan ada event dalam waktu dekat ya Bu Tari, dan eventnya itu adalah Certified Business Coach. Nah ini keren banget nih teman-teman ya. Karena di sini kan pasti yang join ada dari profesi coach juga nih, ya baik dari asosiasi yang sama maupun berbeda. Dan ini sertifikasinya BNSP ya Bu ya? Iya, BNSP. SK3. Nah, sertifikasinya BNSP untuk SK3 ya, Ya. untuk praktisi coaching. Dan ini fokusnya ke bisnis coaching berarti ya Bu ya? Iya, ini bisnis coaching, fokus ke bisnis coaching. Tapi coachingnya tetap kita ajarin karena tetap harus ada 30 jam hours, 30 hours Oh baru lulus. tetap ya, untuk license 30 jam ya, Iya. oke. Nah teman-teman yang dari NCA, wah berbangga hati tuh, karena lulusnya cuma 10 jam coaching. Ya, oke. Untuk acaranya April nih, berarti masih bisa nabung ya Bu ya? Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di Hotel Davam NK Delhi Jakarta Pusat. Nah ini juga teman saya juga nih teman-teman ya, Coach Ari Yuda Laksmana. Sekarang lagi di Jepang dia. Ada apa namanya kegiatan dari asosiasi coaching. Nah jadi Dari ini teman-teman Yacht Association Yacht apa gitu. ya asosiasi juga kan. Udah. Nah jadi nanti bagi teman-teman yang ikutan acara ini ya, teman-teman bisa dapat sertifikasi coaching, praktisi coaching ya dari BNSP, terus juga nanti akan dapat skill-skill coaching juga tuh dari Butari dan Coach Ari ya. Dan kedua speakers ini, Butari dan Coach Ari ini sama-sama dari ICF. Nah, yang pasti kompetensi coachingnya teman-teman bakalan keren banget ya, dan kredibel banget ya, karena langsung dari ICF. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau daftar, kontaknya kemana nih Bu? 0813 9841 2730 Bu ya. Iya, betul. Sekali lagi teman-teman, Itu admin. 0813 Itu nomor admin. ya. 0813 9841 2730. Iya. Nah, Bu, buat 5 orang pendaftar tercepat dapat apa nih, Bu? Umroh atau Dapat apa? diskon. Waduh, dapat diskon ya. Keren, langsung dapat umroh gitu. 5 orang tercepat ya. Jadi ini biasanya untuk teman-teman yang bukan biasanya, tapi artinya untuk boleh jadi pertimbangan kalau teman-teman udah jelang pensiun ya, tapi senang dengan dunia pengembangan dan bisnis, ini bisa menjadi pilihan profesi setelah pensiun. Oh, pastinya. Ya, jadi coach juga, tapi plus juga bisnisnya dia memahami. Jadi nanti dia akan bisa menjadi bisnis coach gitu. Oke, berarti mendampingi bisa. UMKM, Betul ya. mendampingi perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Karena Business dia lebih owner ke ya. bisnis coach.
ya business Ya, owner. business Business owner. owner ini penting supaya dia bisa meng-coach tim-timnya sendiri. Dan ada Iya, beberapa tools bisnis yang akan kita coba ajarkan. oke. Dan pengalaman saya kalau ikutan trainingnya Butari ya teman-teman ya, biasanya H-14 itu udah penuh. Nah, jadi silahkan tuh buru-buruan di kontak ya. Karena dijamin bakalan seru abis itu ya. Terutama buat teman-teman yang menjelang pensiun, profesi coach itu salah satu profesi yang bayarannya tuh mahal ya Bu ya. 2 digit ya Bu. Ya, satu kali coaching tuh 2 digit loh teman-teman. Jadi silakan tuh bagi yang tertarik pengen jadi bisnis coach, license-nya dari BNSP, bisa langsung ke nomor 0813 9841 2730. Dan satu lagi ada event lagi ya Bu Tari ya. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih cepat nih ikutan pelatihannya, tapi bukan tentang dunia coaching, ada nggak Bu Tari? Wah, ternyata ada nih teman-teman ya. Coach Tari akan buka pelatihan juga di Zoom online. Nah, ini Iya, trainingnya yes. online di tanggal 2 April tuh. Jadi bisa sebulan lagi nabung ya. Investasinya sangat-sangat terjangkau ya. Early bird-nya itu 800.000 sampai tanggal 25 Maret tuh teman-teman ya. Dan ini adalah NLP for negotiation, di mana nanti output dari kelas ini teman-teman bisa jadi seorang negosiator yang handal. Dan yang paling saya senang dari materi negosiasinya Butari, waktu saya belajar negosiasi itu adalah Zopa dan Batna. Nah, dan tentunya kalau training sama Butari itu full praktek teman-teman ya. Jadi benar-benar kita di-push, didorong untuk simulasi praktek, simulasi praktek, simulasi praktek. Pokoknya keluar dari tempat, keluar dari pelatihannya Butari, bawaannya pengen negosiasi ketemu orang. Gitu ya. Karena saking powerful dan gampang prakteknya gitu ya, gampang dipraktekkan. Oke, jadi silahkan dikontak ke nomor yang sama ya Bu ya, 0813 Sama. 984 2730. Nah, ya. Itu nanti posternya bisa saya share ke teman-teman juga ya melalui grup WhatsApp. Oke, Terima kasih teman-teman. Kak Aswan. Sama-sama Bu Tari, semoga senang dan berkenan untuk bisa hadir di undangan kita ya Bu, di NLIC, di komunitas praktisi NLP Indonesia, terutama untuk meluangkan waktu dan kesempatannya ini yang harus kita apresiasi. Boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman sekali lagi buat Coach Tari ya, luar biasa nih. Ini harusnya dia di weekend ini ada jasa coaching ini, nah, makanya sengaja ikutan ya di undangan NLIC, keren banget deh Bu Tari ya. Oke, mungkin itu dari Bu Tari ada sepatah dua kata atau mungkin ada pantun seperti biasanya Bu. Pantun. Ada pantun sebentar. Saya punya Nah, pantun yang ya kan biasanya kalau Sika nih ada pantun nih Bu Tari nih. iya. Bentar, cakepnya boleh ya cakepnya. Boleh yuk teman-teman ya Tapi cakepnya saya kan nih. nggak cakep ya. Saya kan manis Apa? masalah ya. Tapi kan kebersamaan ini yang cakep Bu. Nah, Pagi ya, hari membuka jendela. cakep, Angin segar menyapa jiwa. cakep. Kalau kalau hari ini kita masih merasa lelah, mungkin bukan karena lemah, tapi karena sedang dibentuk jadi lebih kuat. Mantap. Asik. Oke, sekian. Oke, Terima kasih. Selamat terima sore. kasih banyak Bu Assalamualaikum Tari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Tari. Kalian berdiri. teman-teman yang masih Terima kasih. siap sama-sama Bu Tari, terima kasih banyak. Nah, teman-teman yang masih standby di sini, ada informasi terakhir dari kita ya, Kariska. Iya. Informasinya apa tuh? Untuk Pertama, Instagram izin ya? Coach, kita mungkin bisa share dulu ya Instagramnya ya Coach ya, praktisi Ya. NLP. Jangan lupa teman-teman nanti untuk follow. Ada hadiah nih sebenarnya Coach buat Nah, teman-teman. itu dia. Karena yang Itu barusan saya yang dengar udah nih katanya Kariska mau bagi-bagi hadiah nih. iya, yang udah buat apresiasi teman-teman sudah ini ya hadir di room Zoom sampai selesai. Mohon maaf ya teman-teman kalau ternyata memang waktunya lewat sedikit. Teman-teman juga sudah ada yang berbuka puasa. Selamat berbuka puasa juga ya buat teman-teman yang sudah berbuka. Nah, ini di layar kan ada NLIC untuk IG-nya. Silakan teman-teman di-follow dulu, terus kemudian abadikan ya. Jadi webinar kali ini di medsos teman-teman ya, rekan-rekan semua
jangan lupa tag ke praktisi NLP, NLIC. Ya, nanti akan ada hadiah berupa jurnal teman-teman ya. Jadi silahkan Mantap kalau tuh. misalnya udah di-tag nanti kita kirimkan jurnalnya. Jadi tinggal kirimkan screenshot buktinya aja, bisa nanti ke nomor yang nomor saya yang ada di webinar ini ya, WhatsApp grup webinar gitu ya. Nanti akan kami kirimkan. Semoga Oke. teman-teman dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tari nih, Coach Zazwan ya, yang sudah berubah menjadi mindset ini ya, mindset perubahan mindsetnya juga nih, gitu. Jadi Iya bukan dong. hanya bertahan, sudah pastinya bertumbuh seperti itu ya, teman-teman. Oke, mantap ya. Ya, silakan Terus nanti ada di apa lagi nih? screenshot. Jangan Screenshot ya, lupa, kirim. tadi teman-teman kebetulan banyak nih yang mau ikut komunitasnya NLIC gitu ya. Nah, teman-teman silakan bisa menghubungi kami pengurus, Coach Azwan, saya, dan teman-teman lainnya ya. Kalau ingin daftar atau bisa langsung di website kita. Seperti itu ya, Coach. Di Ya, website bisa betul. langsung daftar keanggotaan. Seperti itu. Ya. Ya, kita tadi sudah informasikan begitu banyak benefit yang bisa didapatkan. Kebetulan tadi di chat kita tidak bisa mention satu-satu karena begitu lumayan banyak yang mau ikut gitu ya, jadi komunitas. Ya, sehubungan dengan mungkin seperti itu. Coach Jatuh, ada lagi teman-teman mungkin dari pengurus yang mau disampaikan? Oke, kabar selanjutnya yang nggak kalah penting adalah teman-teman, nanti akan kita umumkan juga ada webinar-webinar eksklusif ya, Ya, dengan tema Ramadan ya. iya, Nah, temanya Ramadan. itu Ramadan. Runnya itu RUN.